teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Nah, kali ini aku mau bahas tentang pathway CA Mamae atau kanker payudara. Ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor predisposisi dan resiko tinggi hiperplasia pada sel mamae atau pada sel payudara. Yang mana faktor predisposisi ini di sini maksudnya itu biasanya kanker payudara terjadi disebabkan karena usia ya, terutama perempuan berusia 40 tahun lebih. Dan juga bisa disebabkan karena jenis kelamin. Ini juga sangat berpengaruh ya terjadinya kanker payudara, terutama pada perempuan ya, yang beresiko lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, menurut peneliti di Inggris itu 99% dari semua kasus kanker payudara itu terjadi pada perempuan dan pria hanya 1% saja. Atau juga bisa disebabkan karena umur menarke atau umur menstruasi. Nah, perempuan yang menstruasi lebih awal di bawah 12 tahun ini memiliki faktor resiko kanker payudara lebih besar dibanding yang riwayat menstruasinya lebih lama. Jadi kalau misalkan ada usia perempuan kurang dari 12 tahun itu beresiko banget ya untuk terjadinya kanker payudara. Atau juga bisa dikarenakan umur menopause. Ya, resiko kanker payudara terbesar adalah pada perempuan yang terlambat menopausnya. Jadi umur menopause normal kan pada perempuan itu kurang dari 50 tahun ya. Nah, kalau misalkan perempuan yang terlambat menopausnya itu beresiko kanker payudara juga. Atau juga bisa dikarenakan genetik keturunan ya. Apabila salah satu keluarga menderita kanker payudara, nah kemungkinan besar semua saudara beresiko terkena kanker yang sama atau yang berbeda. Nah, kanker payudara juga bisa dikarenakan paritas atau riwayat jumlah anak yang pernah dilahirkan. Nah, risiko kanker payudara lebih tinggi pada perempuan itu yang tidak memiliki anak, disebut nullipara ya, daripada multipara yaitu perempuan yang sudah pernah melahirkan. Jadi kalau misalkan yang tidak memiliki anak, perempuan ini beresiko terjadinya kanker payudara karena dia tidak memiliki anak ya. Ini khusus bagi wanita yang sudah menikah ya. Dan bisa juga dikarenakan tidak memberikan ASI ya. Perempuan yang setelah melahirkan itu sangat dianjurkan memberikan ASI kepada bayi sebagai proteksi terhadap resiko kanker payudara pada perempuan ya. Jika tidak, pasti ibu tersebut memungkinkan untuk beresiko besar dibanding perempuan yang memberikan ASI sesuai ketentuannya ya. Jadi kalau misalkan perempuan yang tidak memberikan ASI kan membendung tuh, nah itu beresiko untuk terjadinya kanker payudara. Dan semua faktor predisposisi ini sangatlah beresiko untuk terjadinya kanker payudara yang mana terjadinya hiperplasia pada sel mamae atau pada sel payudara, atau meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ payudara. Pertumbuhan sel ini akan memberikan efek suplai nutrisi ke jaringan sel kanker tersebut, sehingga terjadinya peningkatan metabolis pada jaringan. Tentunya keadaan tersebut akan menjadikan suplai nutrisi ke jaringan lain akan menurun. Jadi fokus tuh menutrisi jaringan sel kanker yang ada di payudara. Jadi jaringan tubuh yang lainnya juga itu akan menurun ya, karena nutrisinya kurang, dihabisi sama kanker payudara itu sendiri. Sehingga berat badannya pasti akan menurun karena kekurangan suplai nutrisi. Dan diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Peningkatan dan pertumbuhan sel kanker ini juga akan mendesak jaringan sekitar dan menekan jaringan pada mamae atau pada payudara. Peningkatan konsisten mamae sehingga mamae pun akan membengkak dan massa tumor mendesak hingga ke jaringan luar. Jika hal ini terus terjadi pembengkakan, otomatis akan terjadi infiltrasi pada pleura parietal dan menyebabkan ekspansi paru menurun. Karena adanya desakan tadi ya, jadi membesar hingga dia mendesak
bagian organ paru-paru, terutama pada pleura parietal, dan menyebabkan ekspansi paru menurun ya. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah pola napas tidak efektif. Dan massa tumor itu pun dapat mendesak ke jaringan luar sehingga perfusi jaringan pada area payudara terganggu, menyebabkan ulkus pada payudara. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah gangguan integritas kulit. Peningkatan konsistensi payudara atau peningkatan konsistensi mamae ini menyebabkan ukuran payudara menjadi abnormal dan mamae pasti akan tampak asimetrik. Jadi kalau misalkan ada peningkatan pertumbuhan sel bertambah menjadi padat, kan pastinya ukuran payudara menjadi abnormal ya. Sehingga payudara itu akan tampak asimetrik. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah gangguan body image, karena ada perbedaan payudara normal dengan yang kena kanker tersebut ya. Hiperplasia pada sel payudara ya, hiperplasia pada sel mamae ini menyebabkan adanya desakan pada sel saraf sekitar payudara dan menginterupsi sel saraf, yang mana hal ini akan menstimulus rasa nyeri. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nyeri. Ukuran payudara menjadi abnormal tadi ya yang sudah aku jelaskan. Pasien penderita ini pasti akan merasa cemas karena ada abnormalnya ukuran payudara karena kurang pengetahuannya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah ansietas. Pertumbuhan jumlah sel kanker pada payudara juga menyebabkan mendesaknya sel pembuluh darah pada area mamae dan aliran darah menjadi terhambat, sehingga mengakibatkan hipoksia dan jaringan menjadi nekrosis, sehingga beresiko terdapatnya bakteri patogen kalau misalkan sudah dalam keadaan seperti itu. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah resiko infeksi. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway kanker payudaranya. Semoga mudah dipahami ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pemaparan. Boleh isi kolom komentarnya. Semoga kita bisa bertemu di next video pathways penyakit lainnya. Oke, jangan lupa subscribe channelnya. Dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu. Bye-bye.